Pak Rahmat Gobel ini bukan orang yang viral seperti yang lain-lain Iya ya, iya. gitu. Mmm, Tapi begitu meninggal kok viral gitu, mmm, gitu. mmm, Jadi, bahasa yang sederhana adalah hati itu kalau sudah beresonansi itu akan bunyi pada waktunya gitu. mmm. Jadi money politik mereka punya slang sendiri Iya, mea-mea atau biu-biu. mmm, Beliau mengatakan, beliau tenang "Kalian tenang saja, silakan pulang tidur dengan nyenyak, saya tidak akan melakukan itu dan kalau memang saya tidak dipilih, ya sudah, berarti bukan takdir saya," gitu, mmm, gitu. Jadi, beliau memang menolak money politik. Jadi, suatu saat pulang sekolah, diantar oleh supirnya, masuk ke dalam, ditanya, "Kamu sudah terima kasih belum?" Sama supir. Jadi setiap hari dia turun harus terima kasih. mmm. Belum, ditempeleng itu sama bapaknya, "Kau minta maaf dan kau terima kasih." Jumpa lagi di ruang tamu Back to BDM. Di depan saya ada 4 buku yang semua cover-nya agak biru. Yang pertama adalah buku Teknokrasi, ya, menerjemahkan politik restorasi Indonesia di Gorontalo. Ini buku tentang Rahmat Gobel. Kemudian ini juga sama dengan Rahmat Gobel, Membangun Kemakmuran. Lalu ada Peradaban Baru Gorontalo. Ini juga tentang Rahmat Gobel dan Praksis Pancasila Pengalaman Ideologi di Perusahaan Gobel. Keempat buku itu adalah bercerita soal Rahmat Gobel, politisi, pengusaha yang wafat pada 10 Juli 2026. Tentunya akan banyak yang bisa kita gali, warisan-warisan dari Rahmat Gobel justru terjadi di tengah politik yang sebetulnya nggak karu-karuan politik sekarang ini, tetapi buku-buku ini dan teknokrasi ini bisa memberikan sebagai guidance sebetulnya bagaimana politik itu bisa dijalankan. Dan saya sudah bersama dengan staf khususnya dari Rahmat Gobel yang pernah menjadi pemimpin redaksi di Republika, Nasihin Masa. Ing, gimana kabar? Alhamdulillah, terima Sehat kasih ya? Mas. Ya, luar Aduh, biasa. kita ikut berduka dengan Ya. kepergiannya Pak Rahmat Gobel ya. Hmm. Kalau saya baca buku ini ya, buku Rahmat Gobel yang ditulis oleh Nasihin, ada sesuatu yang bagi saya agak Rahmat Gobel ini outlier ya. Hmm. Outlier artinya Ya, di luar politik keseharian ya, ketika beliau ini justru mengatakan eh, no pada politik uang dan itu dikerjakan gitu. ya, Sepengetahuan Anda apa sebetulnya yang dikerjakan oleh Rahmat Gobel ini? ya. Jadi kalau boleh dikatakan dalam satu kalimat, ya, walaupun dia politisi, sesungguhnya beliau itu bukan politisi. Bukan politisi. Iya, jadi Oke. tapi orang yang terjun ke politik. Hmm, Nah, karena itu, eee, memang kalau disebut outlier boleh lah, karena hmm, memang benar-benar berbeda. hmm. Nah, di situ, pertama dia, no money politik gitu. No money politik. Iya, no money politik Dan dan itu dikerjakan ya? dikerjakan. Jadi Hmm. benar-benar dikerjakan, yang bukan sekedar basa-basi. Iya. Jadi itu pengalaman pada 2019 pemilu. Saya saat itu belum bergabung. Iya. Saya baru bergabung 2021. Jadi 2019 beliau bercerita bahwa ketika besok pencoblosan, malam hari timnya berkumpul seperti biasa, evaluasi dan sebagainya. Lalu seluruh anggota timnya mengatakan bahwa, eee, semua sudah dikerjakan bagus, cuma ada satu yang Hmm. kurang, yaitu serangan fajar Serangan atau fajar. bahasanya orang Mea-mea Gorontalo atau mea-mea biu-biu. atau biu-biu. Oke. Mea-mea itu dari merah, Hmm. jadi slangnya orang Gorontalo menjadi mea-mea, itu merah itu uang 100.000, Hmm. warnanya merah. Hmm. Kemudian, biu-biu itu dari biru, uang 50.000, Hmm. jadi biu-biu. Jadi money politik mereka punya slang sendiri Iya. mea-mea atau biu-biu. Hmm. Beliau mengatakan, beliau tenang "Kalian tenang saja, silakan pulang tidur dengan nyenyak, saya tidak akan melakukan itu dan kalau memang saya tidak dipilih, ya sudah, berarti bukan takdir saya," gitu, Hmm. gitu. Jadi beliau memang menolak money politik gitu. Oke. Anda mengikuti Pak Rahmat 5 tahun ya, Ya. kira-kira di situ. Apa sampai sampai kemudian punya posisi politik yang sangat sangat tegas ya? Hmm. Dia tidak ingin
politik atau pemilu itu harus menjadi sangat transaksional, Hmm. baik itu mea-mea atau biu-biu. Hmm. Apakah memang karakter dasar dari Pak Rahmat Gobel yang begitu atau garis garis politik partai sebenarnya? Sebetulnya kalau garis politik partai ada ya, Hmm. karena kan, No mahar itu? tidak ada mahar Hmm. kan, Partai Nasdem itu. Nah, tapi juga menurut saya itu memang karakter yang melekat, Hmm. pada Pak Rahmat Gobel. Jadi suatu saat Pak Rahmat Gobel mengajak para wartawan, pemimpin redaksi ada beberapa lah ke Jepang, bertemu dengan Tatsuo Fukuda, Hmm. anaknya mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda. Beliau mengatakan, kalau ingin belajar tentang, nilai-nilai Jepang justru harus dengan Pak Rahmat Gobel. Oh. Saya itu harus banyak belajar ke beliau. Jadi Hmm. kita tahu bahwa Jepang itu kan sangat tradisional Hmm. sekali ya. Sebetulnya film, The Last Samurai itu sangat menggambarkan bagaimana tetap mengukui nilai tradisional dengan menerima modernisasi kan, Hmm. kira-kira begitu. Nah beliau itu orang yang konservatif. Konservatif, sehingga Pak Rahmat Gobel itu memang, ya menolak hal-hal seperti itu. Beliau sangat memegang moralitas dan seterusnya. Sehingga Hmm. ketika bertemu dengan, eee, katakanlah, visi dari Partai Nasdem yang menolak, tanpa mahar itu ketemu gitu. Hmm. Terjadi resonansi, sehingga Hmm. ketika dilaksanakan menjadi lebih mudah gitu. Iya. Jadi itu memang sudah menjadi karakter yang bertemu dengan, visi partai. Visi partai. Nah, karakter dari Pak Rahmat Gobel yang strict bahwa Mhm, tidak mau ya, mhm. politik itu dengan model politik uang, itu dibangun oleh tradisi keluarga dari Rahmat Gobel atau juga karena beliau cukup dekat dengan Jepang ya, dengan Oke. nilai-nilai tradisionalisme Jepang yang sangat memegang pada itu gimana? Nah, itu memang sekali lagi kalau ditarik lebih jauh, memang ini tradisi keluarga. Tradisi keluarga? Tradisi keluarga. Jadi, kalau saya kan kebetulan saya wartawan ya, walaupun di Hmm. situ saya sebagai staf khususnya beliau, sebagai wartawan kan selalu ingin tahu. Iya. Saya ingin tahu, sehingga saya banyak bertanya tentang Pak Taib dan sebagainya. Pak Taib juga sama orang yang Pak Tayyip ini ayah dari Pak ayahnya Rahmat Pak Gobel Rahmat ya? Gobel, Oke. almarhum ya. Jadi, itu orang yang sangat tradisional juga itu. Jadi orang yang sangat berpegang pada moralitas, sehingga memang itu didikan. Jadi ada satu peristiwa yang selalu, Pak Rahmat ceritakan. Sebagai saya penasehat, Hmm. bidang komunikasi, saya kadang-kadang risih supaya itu nggak usah disampaikan, tapi beliau tetap sampaikan, Hmm. dalam arti bahasanya ya. Iya. Jadi beliau itu dididik sangat keras oleh bapaknya, bahwa itu harus terima kasih kepada siapapun, termasuk kepada supirnya, Harus terima kasih? harus terima kasih. Oke. Jadi, suatu saat pulang sekolah, diantar oleh supirnya, masuk ke dalam, ditanya, "Kamu sudah terima kasih belum sama supir?" Jadi setiap hari dia turun harus terima kasih. Hmm. Belum, ditempeleng itu sama bapaknya, "Kau minta maaf dan kau terima kasih." Itu ditempeleng tuh oleh Pak Oleh Pak Tayyip, Pak Tayyip kepada Pak Rahmat? Pak Rahmat. Oke. Oh, itu masih kecil SD. Mmm. Nah, saya bilang sebagai itu janganlah tempeleng itu, tapi Mmm. beliau enggak, ini memang didikan ayah saya. Jadi beliau Mmm. tetap sampaikan. Oke. Kan kalau kita cukup dihaluskan lah, Iya, ya iya, keras gitu. iya. Enggak, saya memang ditempeleng gitu. Mmm. Jadi memang didikan keras dari bapaknya tentang bagaimana orang itu menghormati orang. Jadi, beliau punya ilustrasi tentang, money politik gitu. Iya, Bahwa money politik pertama itu melanggar hukum. iya, Di sini saya iya. jelaskan juga, Mhm. itu melanggar hukum, jelas melanggar undang-undang. Yang kedua adalah, manusia itu sudah dimuliakan di hadapan Tuhan. Mmm. Kalau orang Islam kan diazankan ketika lahir Mhm. telinga kanan, dikomatkan telinga kiri. Kalau Mhm. Katolik kan dibaptis ya. Iya, Jadi disucikan, mhm. diurapin kan ya, Iya, itu. Jadi ada proses inisiasi lah, iya. bagaimana, itu sudah dimuliakan dan ketika meninggal, sudah tidak punya roh, tinggal jasad, tetap diazanin dan dikomatkan. Jadi sudah mulia, lalu mengapa kita harus merendahkan diri gitu, itu Mmm. yang kedua. Yang ketiga, dia punya ilustrasi, berapa nilainya, dia selalu kampanye begitu. Beliau kampanye begitu, beliau sampaikan bahwa katakanlah Anda dapat 500.000, padahal nggak ada kan yang Mmm. namanya amplop 500.000, ada yang 100, ada yang 50, ada yang berapa. Katakan 500.000 itu dibagi 5 tahun periode, Mmm. berarti per tahun 100.000. Bagi hari 365 hari, per hari 1 liter beras pun kata beliau, itu nggak dapat, Mmm. gitu. Lalu beliau pula ilustrasi lagi, sekarang saya tanya, harga kambing berapa? Mmm.
Oh sekian juta, sekian ini. Nah, berapa? 500.000. Jadi mengapa Anda lebih murah daripada kambing? Itu Mmm, kan itu kalimatnya. Nah, yang keempat kata beliau, orang tua saya tidak pernah mengajarkan menghargai orang itu dengan uang, dengan mmm, materi. mmm, Jadi kita menghargai orang itu karena kita, apa namanya, kita sebagai manusia gitu. mmm, Bahwa kita ya saling menghargai sebagai manusia, mmm, sebagai ciptaan Tuhan dan seterusnya, kira-kira mmm. gitu. Jadi itu memang itu ajaran moral yang ditanamkan oleh ayahnya. Bahkan di bagian tulisan ini kan menyebutkan ingin mengembalikan politik dalam arti yang sejatinya ya. Ya ya Jadi bukan kemudian orang itu dibeli suaranya gitu, ya dan setelah itu kemudian setelah dibeli ya seakan-akan menjadi putus hubungan ya antara elit dan kemudian massa. ya. Nah itu yang kelima, Mmm, jadi yang kelima beliau bilang, hak politik rakyat itu sudah dijamin undang-undang. mmm, Lalu mengapa kita gadaikan? Lalu mengapa kita jual? Karena apa? Begitu kita jual, maka yang membeli merasa sudah selesai. mmm, Sehingga nanti dia tidak bertanggung jawab lagi kepada rakyat gitu. Nah, oke. beliau selalu sampaikan dalam kampanyenya, kalau saya dipilih, saya akan memberi lebih dari itu. Maksudnya dengan program-programnya, Oke, dia akan oke. sungguh-sungguh sebagai apa namanya wakil rakyat gitu. Mmm, Dan itu beliau praktekkan benar. Bagaimana apa namanya berpolitik dengan moral itu. politik dengan moral. Iya, Termasuk yang disinggung ya, Pak Rahmat kemudian apa namanya, menggunakan dana pribadi, iya. menggunakan uang pribadi untuk Hmm. melakukan apa, pembangunan atau program-program di Gorontalo sebetulnya. Ya, memang ini sifat dermawan juga warisan bapaknya juga. Oh, oke. Jadi sifat dermawan itu waris bapaknya. Jadi bapaknya itu dulu selalu apa namanya, yang namanya katakanlah sembako itu rutin kepada Mmm, masyarakat Gorontalo. Bahkan dulu itu bapaknya menyerahkan kepada para kepala daerah di sana, mmm, bukan bapaknya sendiri. Nah itu jadi memang sifat itu sudah menjadi melekat pada pada keluarga ya, mmm, sifat dermawan itu. Nah, iya, ini juga dia setelah kata beliau ya, "Saya dipilih oleh rakyat Gorontalo itu berarti saya diberi kehormatan oleh oleh orang Gorontalo, maka saya harus membalas dengan kehormatan pula." mmm, Jadi kehormatan hanya bisa dibalas dengan kehormatan, itu prinsip beliau. Nah, sehingga dia harus apa, dia kelilingkan ke Gorontalo. Dia selalu punya ilustrasi seperti ini. Dulu bapaknya minta dikuburkan di Gorontalo. Anak-anaknya tidak mau. Karena ibunya kan wafat tahun 60-an ibunya. Ibunya wafat, itu dikuburkan di Jakarta. Maka udah lebih gampang kuburin Jakarta saja. Kata bapaknya, enggak. Saya harus dikuburkan di Gorontalo. mmm, Nah, dikuburin di Gorontalo ya anak ziarah dong, rutin kan ke orang tua. Tapi ya dari bandara, kemudian ke rumah, langsung ke kuburan. Setelah itu pulang lagi, selesai. Beliau punya ilustrasi, semuanya baik-baik aja, lampu menyala, listrik menyala kalau malam, jalan semua pakai aspal dan sebagainya. Nah, sekarang saya baru paham bahwa maksud ayah saya kenapa dikuburkan di Gorontalo, supaya kita mengabdi kepada Gorontalo. mengabdi kepada Iya, Gorontalo. istilahnya itu bapaknya memang berwasiat, "Kamu cari uang boleh dari di mana saja, tapi kamu jangan bawa uang dari Gorontalo ke Jakarta atau kemanapun, tapi bawa yang dari mana-mana itu ke Gorontalo." Mmm, Gitu. mmm, Nah, sehingga ketika beliau sebagai wakil rakyat, ya makin intens, melakukan, apa namanya, pengabdian kepada masyarakat ya. mmm, Jadi beliau keliling Gorontalo, dia sudah mengenali ternyata Gorontalo itu miskin. Dan mmm, setelah dilihat data memang miskin, sebelum Papua dimekarkan itu provinsi termiskin kelima di Indonesia. mmm, Maka beliau punya banyak program, disitulah dia, eee kalau kita pernah dengar ada seorang anggota dewan punya penghasilan sekian-sekian, ya memang benar. Tapi mmm. itu kan uang yang harus kembali pada masyarakat kan. Ya ya uang Kundapil, uang apa namanya, macam-macam lah. Dan itu kalau oleh Pak Rahmat memang itu dikembalikan lagi Dikembalikan kepada semuanya masyarakat dalam bentuk dalam program-program bentuk itu semua? program. Ditambah pribadinya tadi, Pribadinya? karena tidak cukup kalau itu. Oke. Karena dia programnya itu memang luar biasa karena tadi, bagaimana Gorontalo keluar dari kemiskinan. Mmm. Gitu. Tapi juga ada satu pertanyaan yang ditulis oleh Najib ya, Iya di memberikan pengantar iya, buku-buku itu adalah kekuatan Rahmat, tapi kemudian sebagai agensi ya, mmm, sebagai aktor mhm. gitu yang bisa men-drive, desentralisasi dan menggerakkan. Tapi bagaimana apakah juga kemudian Pak Rahmat ini bisa menguatkan institusi di Gorontalo sebetulnya?
Nah, itu tentu sebisa yang beliau lakukan. Hmm. Jadi tentu kalau sebagai anggota dewan tentu Iya. melalui perundangan ya, Hmm. penguatan kelembagaan dan seterusnya. Tapi selaku pribadi beliau melakukan juga. Jadi misalnya, beliau membentuk koperasi. Koperasi. Ya, koperasi. Jadi ini ada hal yang sederhana. Setiap tahun mungkin Menteri Pertanian tuh ribuan membagikan Alsintan. Mulai Membagikan Alsintan, alat alsitan, mesin pertanian. hasil pertanian. Itu bagi traktor, handspray, traktor tuh mulai yang roda 2, yang roda 4, ya kan. Dan segala macam peralatan, itu jumlahnya mungkin ribuan. Nah, mohon maaf itu sebagian, itu ya rusak begitu aja. Umur setahun rusak gitu. Karena petani tidak punya kemampuan untuk merawat alat-alatnya kan. Dan juga belum tentu di sana ada bengkelnya gitu. Hmm. Ya kan, bengkel. Bayangkan itu taruh di pelosok-pelosok. Nah, beliau akhirnya bagaimana ini supaya ini alat nggak rusak, supaya tetap jalan. Kan harganya mahal. Yang roda 4 itu mungkin harus harga Innova. Hmm. Yang roda 4 itu kan dibagikan. Belum alat panen yang multifungsi, alat panen yang sederhana itu banyak sekali pemerintah membagikannya. Sebagian langsung, sebagian lewat anggota DPR, ya begitulah. Nah itu dia dengan koperasi, koperasi yang akan merawat. Dan itu beliau bentuk koperasi. Koperasi di 5 kabupaten. Nah, memang ada problem lagi bagaimana pengurusnya. Ya, ini soal seleksi alam kan. Hmm. Ada yang bagus, ada yang jelek. Jadi beliau membentuk koperasi itu. Dan itu jalan. Akhirnya alat menjadi tidak tidak muspro ya, tidak rusak dalam setahun. Gitu. Hmm. Nah, itu penguatan kelembagaan dia lakukan. Itu satu. Yang kedua, beliau itu ya suka keliling dunia kan ya. Hmm. Itu melihat danau-danau itu kan dipiara, Hmm. itu Hmm. bagus. Bagus. Idenya itu danau Swiss lah ya. Danau Swiss Ya, yang danau sangat indah Swiss. ya. Ya, sangat indah kan itu, Hmm. tengah kota dan sebagainya. Di Gorontalo tuh banyak danau-danau seperti itu. Nah, itu beliau suka ada danau kecil namanya Danau Perintis. Hmm. Katanya dibangun oleh Pak Nani Wartabone, Hmm. pahlawan dari Gorontalo ya. Nah, itu ya tidak dirawat lah. Tidak dirawat, akhirnya dia bangun. Hmm. Dia bangun, ya dibikinkan kapal dari perunggu yang bikin orang Jogja ya. Bagus sekali, sangat ikonik. Di sana sekarang menjadi tujuan wisata nomor 2 Ya. setelah ikan hiu. Ya. Pendapatannya tinggi sekali dan itu untuk Pemda. Nah itu yang mengelola, Pak Rahmat minta biar kami aja yang mengelola. Tapi seluruh pendapatan dari pemerintah daerah. Jadi PAD naikkan. Hmm. Problem pemerintah daerah kan PAD. Mereka tidak tahu bagaimana menaikkan PAD. Sebetulnya kalau mengikuti polanya Pak Rahmat ya, sebetulnya Pemda itu gampang nyari PAD. Nah itu yang tadi danau yang Hmm. kecil Dimanfaatkan. dimanfaatkan, itu langsung UMKM tumbuh, kemudian rasa masyarakat dapat hiburan, timbul kafe-kafe. Yang saya nanya ke pemerintahnya, PAD dari kafe-kafe ini lebih besar nggak dari tiketnya? Lebih besar ternyata. Kenapa? Karena Pak Rahmat tidak mau tiket masuk itu mahal. Hmm. Maka yang dihitung cuma mobil masuk aja, isinya mau berapa orang pun Hmm. terserah itu. Hmm. Hmm. Jadi akhirnya boleh dikatakan untuk parkir aja, Hmm. untuk tiket parkir aja. Itu pun sudah besar. Hmm. Eh, lumayan lah, katanya nomor 2 ya. Ya. Nah itu belum yang dari kafe-kafenya. Dan itu dikelola melalui koperasi juga, yayasan. Gitu. Oke. Nah itu kelembagaan juga kan. Jadi Hmm. penguatan kelembagaan terjadi. Nah ini lagi dibangun lagi banyak sekali yang apa namanya masih belum selesai tapi sudah mulai jadi. Oke. Ya, itulah yang Tapi gimana, setelah beliau wafat gitu, kemudian apakah kemudian visi 2051 ya? ya Visi iya 2051. 2051 dan kemudian beberapa proyek-proyek yang diimpikan oleh Pak Rahmat Gobel masih bisa, berkesinambungan? Ya mudah-mudahan bisa ya Hmm. karena tadi kan itu kelembagaannya masih ada, ya kan. Asal pemerintah daerah atau apa memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut untuk mengelola, saya kira akan berjalan. Hmm. Karena, apa namanya, biar itu jalan, sambil Pemdanya nanti meningkat juga bagus, nanti juga bisa kan. Hmm. Contoh lain satu lagi, ada pantai. Jadi dugaan saya inspirasinya dari Turki dugaannya. Hmm. Karena suatu saat kita ke Turki melihat pantai, pantai itu berbatu, lalu cuma dibikin, semacam tribun, itu orang asik duduk di situ untuk nonton Pantai. sunset Hmm. lewat pantai dari tribun tersebut.
Nah, di situ juga ada pantai namanya Pantai Tamendao ya. Pantai Tamendao itu dulu kotor ya, pantainya berbatu, tidak menjadi favorit, rumah-rumah membelakangi pantai, jadi ya bisa kebayangkan rumah membelakangi pantai. Lalu pemerintah itu punya program namanya Kotaku, Kotaku. ya, kota tanpa kumuh. Oh, Kota Tanpa Kumuh. Programnya Mmm, Kementerian PU dulu ya, sekarang nggak tahu apakah mmm, ditaruh di PR, apa perumahan atau di PU ya. Itu kota tanpa kumuh. Pak Rahmat bilang, "Tolong dong program Kotaku di sini, satu, gitu. Tapi boleh nggak saya yang mendesain?" mmm, Nah, beliau yang mendesain, "Tolong ini dibikin koridor aja, tidak tribun seperti yang di Turki, koridor aja." Dibikinlah koridor. Koridor, ya tapi yang membangun PU. Pak Rahmat cuma ngasih ide aja, "Tolong dibangun koridor." mmm. Kemudian masyarakat dikasih pengertian, "Tolong jangan ada yang jualan di koridor ini. Jualannya di pinggir-pinggir sama jaga kebersihan." Sekarang hidup kan? Hidup dan itu tidak dikelola oleh masyarakat sajalah. Saya nggak tahu Pemda masuk nggak karena tidak ada tiket masuk ya. Mmm, Tapi UMKM tumbuh. Nah yang tadi koridor tetap kosong, masyarakat pinter. Di atas pantai ini dibangun semacam panggung. Karena memang dari pantainya keras ya, dari batu-batu itu. Jadi dari panggung itu menjadi tempat, apa namanya, anak muda nongkrong. Memang di situ melihat sunset enak, oke. bagus. Dan itu jalan sampai sekarang. Mmm, Itu tanpa ada keterlibatan yang tadi. Artinya masyarakat sebetulnya bisa partisipatori ya? partisipatori, Oke. gitu. Visi 2051, ini sebetulnya visi yang disusun oleh RG atau visi Iya, yang sudah ada enggak, sebetulnya? disusun oleh beliau. Kenapa 2051? Jadi, karena ditelurkan pada tahun 2021, Oke, dia bilang 30 jangka tahun ke depan. 30 tahun. Jadi Oke. beliau menghitung dalam 30 tahun ini Gorontalo seperti ini. Maka Mmm, menjadi 2051, 30 plus mmm. 30 tahun dari 2021 21. dan itu fundamennya adalah soal kepemimpinan, Iya, lalu kemudian kolaborasi, iya, lalu kemudian Serambi Madinah iya. ya, Itu kemudian apa namanya, adatnya lah. adatnya, Mmm, lalu peradaban baru nah, dan politik pembangunan dan politik kesejahteraan. iya, Apa yang dibayangkan dari 5 fundamen untuk membikin sebuah, visi ke depan itu? iya. Kepemimpinan, seperti apa yang diharapkan Ya, sebetulnya? di mana-mana kepemimpinan itu yang paling utama kan. Sebuah negara berkembang akan maju, faktor kepemimpinan itu memberikan faktor dominan. Mmm, Kita mungkin masih ingat Singapura ya, iya, iya, Lee Kuan Yew kan. Itu kan faktor kepemimpinan mmm, yang membuat Singapura menjadi itu. Kemudian kita lihat, Malaysia ada mmm, Pak Mahathir kan. mmm, Faktor kepemimpinan Pak Mahathir kan, mmm, itu memberikan, apa namanya, sumbangan yang penting bagi sekarang kita lihat Xi Jinping kan mmm, di China ya. mmm, Kemudian kita lihat terlepas dari visi politiknya dan sebagainya, India mmm, oleh Narendra Modi, Narendra Modi kan. mmm, Itu kan langsung mmm, dampaknya luar biasa. Mungkin kalau kita agak sedikit kontroversial ya juga, Tayyip Erdogan kan. Erdogan, Erdogan, itu mmm, kan Turki langsung melesat juga. Jadi mmm, kepemimpinan itu beliau selalu sampaikan kepemimpinan menjadi sangat penting. mmm, Dan dia sudah tunjukkan dulu kepemimpinan walaupun dia informal, dia mmm, juga bisa menggerakkan Gorontalo kan. mmm, Itu satu provinsi beliau gerakkan. Kemudian yang kedua kolaborasi. Beliau mengatakan tidak mungkin tanpa kolaborasi. Makanya beliau itu selalu mengatakan bahwa pemilu sudah selesai. oke, Sekarang kita lepaskan baju kita, mmm, lepaskan warna kita. Mari kita sama-sama membangun Gorontalo. mmm, Jadi sakit apapun perbedaan kemarin dan sebagainya, kita tanggalkan, kita sama-sama orang Gorontalo. Mari kita bangun bersama. Dan di situ ketika beliau anggota DPR, itu kepala daerah itu ada yang dari partai A, partai B, partai C, semua dikoordinasikan supaya mendapat kemudahan akses ke Jakarta. Beliau sebagai orang DPR kan, mmm, punya akses kepada budgeting dan sebagainya kan. Punya akses terhadap program-program pemerintah dan sebagainya. mmm, Itu bawalah ke situ. Padahal partai dari kepala daerah itu beda-beda mmm, gitu. Itu kolaborasi. Akhirnya dapat PSN yang waduk itu dibangun. Itu dana berapa besar dari Pak Jokowi. mmm, Kemudian, tadi ya Kotaku ya mmm, kan. Banyak sekali ada pembangunan rumah susun untuk apa namanya, tenaga kesehatan, belum program-program yang lain-lainnya. mmm, Jadi itu kolaborasi ya. Kemudian apa tadi, Serambi Madinah, Serambi Media. Jadi beliau mengatakan, nggak mungkin kalau nilai-nilai lokal, akar ya, akarnya itu tidak mmm, dikuatkan. Jadi itu harus dikuatkan gitu. mmm.
Jadi itu yang harus ya sesuai Gorontalo sebagai kota Serambi Madinah, maka itulah yang dipakai kan. Mmm, Karena itu julukan mmm, untuk Gorontalo sebagai kota Serambi Madinah. Daerah lain mungkin ada mmm, akar apa, mmm, Jawa apa, ini mmm, apa dan sebagainya. Jadi adat itu harus tetap dipegang karena tanpa adat dan tanpa nilai-nilai lokal menjadi gampang goyang kan, iya, gitu. civilization, Civilization, peradaban baru nih, peradaban baru. Nah, kemudian yang keempat apa tadi? peradaban baru? Peradaban. Nah, Mhm, itu peradaban baru kita harus membangun peradaban baru. Artinya harus ada modernisasi kan, modernisasi. Jadi harus ada sentuhan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi wawasannya ke sana, teknologi dan seterusnya. Nah, yang terakhir itu politik pembangunan pembangunan dan dan politik politik kesejahteraan. kesejahteraan. Nah, beliau selalu mengatakan politik saya adalah politik pembangunan dan politik kesejahteraan, bukan politik yang lain-lain. Mmm, Dan itu beliau sampaikan ini bagian dari menerjemahkan konsep restorasinya, apa namanya, Nasdem, Nasdem. Nah, saya pernah bertanya kepada beliau, "Kenapa masuknya Nasdem?" Saya bilang, mmm, ya kan. Beliau mengatakan, "Sudah banyak yang mengajak masuk partai ini, partai ini, partai ini. Eee, saya merasa cocok dengan gagasannya Pak Surya Paloh tentang mmm, restorasi." Padahal beliau kan akarnya P3 kan. iya, Kan bapaknya bapaknya dulu SI ya, SI Syarikat itu Islam, P3 kan. mmm, Tapi saya kok lebih cocok dengan restorasi katanya. mmm, Nah, restorasi itu kan luas sekali. iya, Maka dia terjemahkan untuk konteks Gorontalo, politik pembangunan dan politik kesejahteraan, yaitu bagaimana membangun dan menciptakan kesejahteraan. Itu fundamen yang harus dibangun untuk Gorontalo. oke, kep Mudah-mudahan ini disadari oleh oleh elit Gorontalo kemudian ya, oke, karena ini masih panjang oke. perjalanannya. Politik restorasi, ini Hmm, kan politik yang digagas oleh Bang Surya Paloh, hmm, soal bagaimana me-restore hmm, Indonesia ya, hmm. kemudian. Nah, kemudian apakah kemudian Rahmat Gobel ini menerjemahkan restorasi Indonesia gitu, Ya, menjadi sebuah tindakan-tindakan yang nyata, ya, bukan kata-kata, tapi ya, karya nyata, ya. atau, bagaimana sebetulnya nih, kalau Anda lihat? Ya, restorasi itu kan konsep, yang apa namanya, masih umum ya, Umum? ya kan. Nah, beliau harus menerjemahkan, beliau kan seorang manufaktur ya, Di situ ya? itu yang orang tidak boleh lupa bahwa beliau itu besar sebagai orang manufaktur. Orang manufaktur itu biasa menerjemahkan gagasan Mhm, menjadi sebuah produk? produk, gitu. Dan Iya, itu sudah terlatih gitu, mmm, sehingga ketika bicara, "Ini yang cocok apa? Lalu bagaimana mewujudkannya?" Dan itu, kadang-kadang kita nggak kebayang ya. Jadi sebagai contoh ini sebelum beliau wafat ya, itu di sana itu ada, apa namanya, sumber mata air panas, Pentadio namanya. Itu sudah oleh zaman Belanda tahun 23 kalau nggak salah atau 26 saya lupa. Itu dibangun oleh Belanda, sebagai tempat wisata. Kemudian terbengkalai. Oleh pemerintah daerah juga pernah tahun berapa itu terbengkalai. Lalu ini mau ada PENAS, Pertemuan Nasional, mmm, Petani dan Nelayan. mmm, Nah itu, beliau bilang, "Gorontalo itu kan sepi. Bagaimana orang jumlah ribuan, katakanlah 10.000 atau 15.000 yang datang dari seluruh Indonesia, itu menjadi berkesan terhadap Gorontalo." mmm, Kemudian yang kedua, eee, memberikan dampak kepada masyarakat gitu. Kemudian yang ketiga, ya mereka butuh hiburan. Maka ini Pentadio kita kita apa namanya, restorasi lah katakanlah mmm, begitu. Maka beliau kebetulan sebelumnya di kawasan Plaza Senayan itu ada patung kucing yang besar, mmm, inget nggak? mhm, mhm, Patung kucing yang sangat besar, panjang 8 meter. Lalu, ini ya udah kita bawa aja ke sana. Masyarakat juga suka kucing kan. Nah, dibikin patung kucing besar, bisa bersuara, mmm, matanya bisa berkedip, mmm, telinganya bisa bergerak gitu dan sebagainya. Lalu dikasih lampu-lampu, bener Mas, mmm, itu dalam seminggu atau 2 minggu dapat sekitar ratusan juta Mas mmm, tiketnya. Yang kita tadinya, "Apa iya?" Jadi itu cara berpikir manufaktur tadi. mmm, Orang manufaktur, dia bisa mewujudkan gagasan menjadi karya nyata yang kemudian orang sukai. oke, Dan itu kan terlatih sama seperti kita sebagai mmm, wartawan kan. mmm, mmm, Kita menilai orang pidato, mmm,
bagi orang biasa, pidato biasa aja. Hmm. Begitu dikemas oleh wartawan menjadi sesuatu kan. Nah, Hmm. kira-kira Hmm. begitu. Hmm. Beliau terlatih dengan cara berpikir dan cara bertindak seperti itu. Oke. Kalau baca buku dari Ing, apakah kemudian Rahmat Gobel ini anak ideologis dari Surya Paloh? Kalau saya iya. Iya. Kalau saya ya. Jadi Hmm. saya mengatakan bahwa sebetulnya orang yang bisa menerjemahkan Hmm. gagasan restorasi itu adalah Pak Rahmat Gobel. Hmm. Saya sampaikan ke Iya, beliau. iya. Saya sampaikan ke beliau, beliau itu cuma senyum-senyum aja. Hmm. Karena apa? Eee, sebuah gagasan besar itu menjadi bisa terwujud, itu tergantung orang. Makanya di situ saya tulis bahwa seorang, Mao Zedong butuh seorang Deng Xiaoping. Iya. Ketika diwujudkan oleh Mao Zedongnya sendiri boleh dikatakan gagal kan, Hmm. ekonomi hancur dan sebagainya. Begitu oleh Deng Xiaoping jadi, dan Deng Xiaoping itu uniknya bukan orang yang disukai oleh Mao Zedong Wow. kan. Kan dia kan disingkirkan, Hmm. tapi kemudian dia yang diangkat dan dia bisa wujudkan gagasan, komunisme Cina Hmm. menjadi atau, eee, banyaklah. Kita kan bicara negara yang tadinya kalau negara maju, apa negara-negara maju dunia pertama, tentu saja kita susah ukurannya panjang sekali kan, harus ratusan tahun yang lalu. Jadi kita bisa kasih contohnya yang Agak dekat-dekat saya. kontemporer. Sama seperti gagasan Tun Rahman, Hmm. yang bisa Malaysia, mewujudkan adalah Mahathir. Mahathir. Ya. Walaupun Mahathir yang mengangkat dulunya disingkirkan juga oleh Tun Rahman kan, Hmm. ditarik lagi oleh Tun Razak kan. Yang kata Tun Razak, barulah Mahathir bisa mewujudkan gagasan Tun Rahman tentang Malaysia gitu. Hmm. Nah, ini kan butuh orang yang bisa memanufaktur, merangkai, merakit gitu, Hmm. gagasan besar tentang Malaysia. Sama seperti Pancasila ya. Itu Pancasila gagasan besar, butuh orang yang bisa merangkainya, Hmm. merakitnya sehingga menjadi Pancasila itu udah tidak tergantikan lah untuk Indonesia. Nah, tinggal bagaimana orang ini bisa mewujudkan. Nah, sampai saat ini belum bisa ya bukan salah Pancasilanya, Hmm. salah kitanya kenapa belum bisa mewujudkannya. Karena coba aja ganti Pancasila pasti hancur Indonesia. Hmm. Pasti Hmm. perang saudara, pasti ada yang misah dan sebagainya. Artinya sebagai ideologi itu sudah benar. Oke. Tinggal bagaimana dia wujudkan menjadi praksis. Nah, di Hmm. situ yang buku yang tadi itu. Tadi yang Pancasila ya. Iya. Tadi bicara soal kepemimpinan ya. Ini event dari visi 2051-nya Rahmat Gobel kan berbicara soal kepemimpinan. Tadi Ing menyebut soal Narendra Modi di India dan beberapa pemimpin. Apakah sistem demokrasi yang ada di katakanlah di Indonesia, kita kontekstualisasi di Indonesia, bisa menemukan nggak sih sosok-sosok pemimpin yang betul-betul bisa mengeksekusi atau membumikan gagasan-gagasan Pancasila dengan sistem demokrasi yang masih transaksional? Saya jadi agak susah menjawabnya ya, Oke. karena saya menjadi jaraknya terlalu dekat dengan Pak Rahmat Gobel ya. Oke. Tapi beliau sudah bisa wujudkan Iya, dalam bahwa konteks Rahmat, oke. ya saya ya, karena contoh lain jadi susah kan. Iya. Saya contoh yang gampang aja. Jadi beliau bisa tuh tanpa uang itu terpilih dan Hmm. suaranya terbesar. Hmm. Dan pemilu kedua lebih besar lagi. Hmm. Itu. Itu bisa. Jadi dan menurut survei kan sebetulnya orang yang memilih sesuai dengan uang yang dia terima itu kan kecil. Hmm. Dan ada orang yang jumlahnya 30% yang dia memilih sesuai hati nuraninya. Artinya masyarakat Indonesia itu masih ada yang sehat 30% tadi itu. Hmm. Jadi sebetulnya bisa asal kita yakin para pemimpinnya dong yang dimulainya. Kan semua negara berkembang yang memulai itu adalah pemimpinnya. Sudah kasih contoh yang mana nggak ada. Semuanya yang memulai pemimpinnya. Jadi jangan salahkan rakyat ya. Rakyat buktinya 30% masih ada kok. Dan itu wajar kalau yang lain sama seperti era kolonialisme kan, ada yang ikut londo ireng ya kan, ada yang berjuang kan. Nah. Tapi yang berjuang ini bayangkan jumlahnya sedikit tuh. Hmm. Pernah dihitung oleh Pak Kusuma, tahu ya Pak Hmm. AB Kusuma. Hmm. Beliau bilang cuma 50-an. 50-an orang yang educated gitu deh, Hmm. di Indonesia saat itu. Hmm. Itu bisa memerdekakan Indonesia gitu. Hmm. Apalagi ternyata menurut survei ada 30%. Bisa. Jadi Bisa. tinggal elitnya aja itu. Hmm. Bagaimana mereka tidak lagi zero sum game ya kan. Kelemahan kita kan zero sum game. Apa yang kemarin salah disalahin Salahin semua. semua. Ya, Hmm. padahal masih ada yang baiknya itu. Hmm.
saya selalu dalam buku ini pun saya selalu tulis, selalu ambil contoh China ya. Karena menurut saya China itu unik gitu. Itu walaupun berbeda-beda selalu ya pemimpin itu, tapi selalu yang sebelumnya itu Mengikuti ya? Apa, dalam diikuti. rel ya? Iya, terus yang kedua dia bikin inovasi, terus tidak dibuang gitu. Hmm, Kalau kita kan selalu buang, iya, sehingga mulai dari nol, dari nol, disconnected terus ya? disconnected terus. Hmm, Jadi menurut saya ini yang disconnected tadi yang harus dihapuskan. Tadi kolaborasi kan iya. makanya. Itu apa ya, akar apa, ya di kalau negeri ini kan selalu pergantian pemimpin dipotong mulai dari nol lagi, Hmm, potong mulai dari nol lagi, potong mulai nol lagi. hmm. Ini gejala apa? Gejala selalu akan ada pemutusan ya, selalu ada cutting dari periode ke periode, Hmm. di orde lama, putus ke orde baru, ke reformasi kan dibuang-dibuang dan memulai dari nol lagi sebenarnya. Ya kalau dalam teori-teori kan namanya apa namanya, pasca kolonial ya. Hmm, oke. Itu. Jadi, kita belum bisa memutus mata rantai. Ya, ya, dan itu selalu terjadi dan kita akan memulai sejarah dari titik nol terus kan? Terus terus. Dan yang menarik, mohon maaf ya, kebetulan, ini contoh paling gampang Malaysia ya. Kebetulan Malaysia itu kita boleh ledek Malaysia karena dia tidak merdekanya boleh katakanlah dikasih lah Hmm, misalnya, walaupun orang Malaysia tentu nggak terima ya. Jadi transisionalnya itu smooth. smooth gitu. Kalau kita kan revolusi kan. Hmm, Nah, ide revolusi itulah yang selalu kita dengungkan. hmm, Jadi saya selalu mengatakan, bukan selalu ya, saya bikin status di Facebook saya, "Stop ide revolusi itu. hmm, Revolusi itu udah selesai tahun 45. Sekarang saatnya membangun." Gitu. hmm, Jadi gagasan revolusi itu yang menurut saya, apa namanya, eee, harus dihentikan gitu. Jadi sudah saatnya kita itu berpikir bagaimana mengkonstruksi gitu. hmm, Mengkonstruksi, karena kita udah ikutilah sebagai wartawan Mas hmm, Budiman ya. hmm, Setiap kali menjatuhkan kekuasaan, pasti butuh modal dong. ya, Ada yang modalin kan hmm, untuk menjatuhkan kekuasaan. Rakyat yang disuruh bergerak kan untuk menjatuhkan kekuasaan. Begitu rakyat ini jatuh, yang tagihan pertama siapa? hmm, Yang modalin dong. Langsung minta tagihannya. Tagihannya lewat APBN kan. hmm, Kemudahan bisnisnya dan transaksional sekali di situ. hmm. Rakyat di mana? Rakyat dilupain lagi. Nonton, hmm, Rakyat dilupain lagi, lalu ya udah kita jatuhin lagi. Terus begitu terus, hmm, sampai kapan? Jadi kita harus sadarkan bahwa gagasan menjatuhkan kekuasaan itu yang rugi adalah rakyat. hmm. Udah pasti ada korban fisik ya kan, ada korban materi, ada korban nyawa. Ya. Tapi kemudian kita transaksi, mungkin kita bisa berbeda di Iya, iya, sini ya. iya, hmm, Tapi saya termasuk yang udahlah, termasuk yang sekarang misalnya ada gagasan jatuhkan misalnya hmm, Prabowo itu, hmm, saya termasuk yang tidak hmm, setuju. Ya udah kita tanding lagi aja 5 tahun lagi, hmm, 5 tahun, tahun 2029 ya. oke. Nah, Kembali salahnya kita, kenapa kita memilih yang bayar? Nah, tugas kita bagaimana jangan milih yang bayar, kita oke, pilih sesuai nurani kita. oke. Nanti orang itu nggak punya utang budi. Kembali ke RG ya, salah satu hal yang cukup menarik adalah soal, bagaimana dia membangun relasinya dengan media. Hmm, Ya, ya. dengan wartawan-wartawan dia selalu apa, mengajak gitu dan menjadi, pendengar yang baik gitu. Gimana pengalaman ini? Nah, maka memang Pak Rahmat Gobel itu orang yang sangat menghargai orang lain. Hmm, Jadi ini mulai saya contoh pribadi aja. Jadi suatu saat saya bawa istri saya, ketemu beliau, hmm, silaturahim lebaran. Lebaran, saya kaget, beliau ngomong ke istri saya, "Ibu, saya pinjam dulu, hmm, bapaknya, iya, suaminya ya. hmm, Saya pinjam dulu Pak Nasihin." Gitu. hmm, Bayangkan, itu orang kita kerja kok. hmm, Beliau bilang, oke, "Enggak, kita pinjam." Jadi hmm, mereka merasa, apa namanya, kita jadi dihargai gitu, iya, gitu. hmm, Jadi beliau itu orang yang sangat menghargai orang kan. hmm, Nah, begitu juga terhadap karyawan, sama semua. hmm, Semua seperti itu. Nah, begitu juga relasi dengan media, hmm, dengan media. Jadi, beliau itu sangat menjaga kehormatan orang, hmm, menjaga kehormatannya. Jadi media itu termasuk orang yang sangat penting, punya kedudukan penting. Sehingga beliau suka diskusi ya kan. Beliau kalau jalan juga ngajak, itu orang berpikir dulu ngajak itu ada sesuatu, iya, padahal enggak. hmm,
Beliau itu kalau ngajak, ngajak aja. Mmm. Orang berpikir suruh dibikin berita, Mmm. nggak ada Mmm. orang di situ, dia mah Mmm. bagaimana bertemu, Mmm. kunjungan ke Harvard misalnya. Mmm. Bagaimana dia perlihatkan Harvard itu kayak apa, Mmm. supaya kita paham itu Mmm. wartawan. Kemudian kunjungan ke UMKM, Mmm. kunjungan ke Toyota, kunjungan ke mana, dan di situ nggak ada pesan berita sama sekali, nggak ada. Mmm. Dan beliau nggak peduli tuh, beliau nulis Mmm. apa enggak, Mmm. terserah aja gitu. Mmm. Tidak pernah take and give Mmm. itu hubungannya. Sehingga dengan wartawan beliau sangat dekat, Mmm. dan itu rutin melakukan perjalanan. Dan setelah dengan beliau terpilih anggota DPR, memang dengan wartawan menjadi agak intensitasnya kurang untuk Mmm. jalan ke luar negeri. Kalau Mmm. dulu kan tiap tahun ya, Tiap tahun jalan. lebih sering orang Gorontalo gitu. Mmm. Orang Gorontalo diajak, kata beliau, saya bilang, "Pak, ini banyak sekali, Mmm. kan dia besar." Mmm. Dan mereka mulai dari yang ini sampai yang itu, semua diajak. Kata beliau, "Biar masyarakat Gorontalo melihat sendiri Mmm. bagaimana negara maju, bagaimana tata itu di kota, kota itu ditata. Bagaimana perilaku kebersihan dan seterusnya. Semua melihat bagaimana membangun UMKM. Beliau itu selalu itu. Dan apa namanya, nggak boleh apa namanya, anak buahnya atau orang yang diajak itu menjadi terpisah gitu. Selalu dia menjadi bagian. Jadi kalau ada orang yang ini, dia tarik segera itu. Mmm. Supaya si tamu juga menghormati bahwa semua ini adalah bagian dari dirinya gitu. Itu konsepnya beliau tentang bagaimana perkawanan dan seterusnya, ya. Sehingga dengan wartawan pun sama, hubungannya itu sangat dekat ya, eee bukan sekedar hubungan berita, bahkan relatifly enggak itu. Mmm. Karena nggak pernah dia Iya. konteksnya itu hubungan berita, nggak ada. Mmm. Lebih pada bagaimana mari kita sama-sama maju Mmm. dengan, dia nggak dia daripada jalan-jalan sendiri gitu, lebih baik jalan-jalan ngajak wartawan gitu. Iya. Itu kan sebetulnya ketika dia jalan-jalan, lebih pada mengajak kita untuk tahu sesuatu. Iya. Mmm. Karena dia daripada jalan sendiri nggak enak, lebih baik rame-rame gitu. Mmm. Kira-kira begitu. Kalau ini, praksis Pancasila di perusahaan Gobel, apa yang aku belum baca. Mmm. Apa yang di yang ditawarkan dari buku ini? Ini komentar menarik dari Yudi Latif, tentu saja ini anekdot ya. Mmm. Eee, tapi juga ini menjadi perasaan beliau. Beliau mengatakan ketika buku ini terbit, beliau mengatakan begini, "Tadinya buku-buku saya mau saya tarik semua," katanya, "karena Pancasila jadi di awang-awang aja," katanya. Oke, di awang-awang, Nah, iya. setelah saya baca buku ini, ternyata Pancasila bisa diterapkan. Mmm. Kira-kira buku ini ingin Oke. menyampaikan bahwa Pancasila bisa diterapkan loh. Mmm. Dan Pak Thayyib Gobel sudah menerapkannya Di pada zaman ayahnya ya? di zaman ayah. Ini buku bercerita tentang bagaimana gagasan Pancasila diterapkan oleh Pak Thayyib Gobel Oke. Mmm. di perusahaan. Jadi, apa, ada debat panjang tahun 80-an tentang ekonomi Pancasila yang dipicu oleh Mobiarto? Pak Mulyarto, Mmm. kemudian menjadi kontroversial ketika direspon oleh Arief Budiman di Kompas. Mmm. Itu kan kontroversinya setelah saya ikuti ternyata panjang, Mmm. 8 bulan, 9 bulan. Mmm. Mungkin kontroversi terpanjang tentang Mmm. sebuah isu ya, tentang ekonomi Pancasila. Pak Tayyip sebagai seorang manufaktur ya, seorang industriawan, itu menarik responnya. Saya juga baru tahu. Jadi buku ini saya tulis ketika saya diundang ke kantor Pak Tayyip, ada lukisan. Ada lukisan seorang eksekutif menulis, buku tangan kirinya lebih besar. Mhm. Lebih besar, kemudian wajahnya itu lambang Pancasila, bintang, rantai, dan seterusnya, itu. Lalu dituliskan manusia Pancasila itu. Jadi dia bayangkan Pancasila itu isi kepalanya adalah Pancasila, tangannya itu besar sebagai pekerja keras gitu. Lalu tampil sebagai seorang eksekutif yang bisa diwujudkan ya. Nah, itu ketika mengikuti debat itu, beliau melukis itu. Jadi dia ketika orang rame gagasan, dia praktekkan. Inilah Mmm. manusia Pancasila. Dan itu diwujudkan. Jadi Pak Domo ketika jadi Menteri Tenaga Kerja, itu berkunjung ke Panasonic? Panasonic. Lalu terkesan dengan situasinya, bagaimana hubungan, katakanlah sekarang disebut hubungan industrial Pancasila, itu gagasannya dari situ. Lalu Pak Domo kirim tim, dipelajari,
lahirlah namanya hubungan industrial Oh, Pancasila. dari situ? Dari situ, Mmm. dari Pak Domo itu. Jadi bagaimana karyawan dan seluruh, manajemen serta pimpinan itu menjadi hubungan yang harmonis. Jadi Mmm. Pak Tayyip itu pagi, selesai sholat subuh, dia sudah ada di pabrik. Dia bersihkan sendiri dan sebagainya. Karyawan datang, dia sambut satu persatu, disalami, Oh. gitu. Karena, apa namanya, karyawan itu menjadi bagian dirinya. Jadi ini menjadi semacam keluarga, gitu. Mmm. Nah, ini yang kemudian dirumuskan oleh Pak Rahmat Gobel. Dia mengatakan bahwa keuntungan sebuah perusahaan dimulai dari pekerjaan karyawan terendah. Mmm. Gitu. Ini konsep manufaktur ya. Mmm. Manufaktur kan ban berjalan kan. Iya. Dari pekerjaan kecil tukang sapu saja kotor, itu bagaimana rusaknya sebuah barang, Mmm. gitu. Makanya keuntungan dimulai dari pekerjaan terendah, sehingga semua itu setara, Mmm. gitu. Nah, ada konsep Jepang yang diadopsi oleh Pak Rahmat Gobel, yaitu Hito dan Hairu ya. Hito itu manusia artinya. Simbolnya kan begini. Jadi manusia itu saling menopang, lepas satu jatuh. Hairu itu keuntungan, arti letter luck-nya pemasukan, itu begini. Jadi kebalikannya. Jadi keuntungan itu hasil kerja semua bersama. Nah, itulah yang kemudian semua banyak sekali, apa namanya, prinsip-prinsip Pancasila yang dijalankan dalam perusahaan ini. Mmm. Jadi bagaimana kerapian, tadi bagaimana, hubungan industrial, makanya tidak pernah ada demo di Panasonic kan. Mmm. Karena semua karyawan itu menjadi satu keluarga Mmm. dengan manajemen dan sebagainya. Mmm. Jadi, eee, suatu saat ya tentang kerapian, Pak Tayyip mencontohkan. Jadi kan nggak boleh rambut gondrong, ada rambut gondrong. Ada Mmm. tangan kanan beliau rambutnya gondrong. Dipanggil seluruh karyawan, di depan karyawan, dipotong sama dia sendiri. Dipotong sama dia. Jadi dia jelaskan, apa namanya, dia praktekkan bahwa namanya disiplin itu nggak mengenal batas. Mmm. Jadi kalau Pak Mas Budiman ke Panasonic, saya pertama kali datang heran. Jadi saya diantar oleh ketua serikat buruhnya, jalan keliling, dalam rangka nulis buku ini, wawancara-wawancara. Nah itu tiba-tiba dia belok lagi, belok lagi. Rupanya di sana itu orang tertib jalan itu di jalan yang ditentukan, Oh. bagian dari kerapian, Oke. bagian dari kebersihan. Mmm. Walaupun itu kan kawasan pabrik sepi kan, Mmm. Mhm. orang ada di dalam semua bekerja. Mmm. Mhm. Mhm. Akhirnya saya paham, jadi sekarang saya jadi ngikut, rapi, tertib. Jadi Mmm. bagaimana Pancasila itu diterapkan, itu bagaimana kemanusiaan, persatuan. Nah, Pak Tayyip termasuk punya terjemahan tentang, ekonomi Pancasila dalam konteks, ini apa namanya, listing, Bursa? bursa. Oke. Beliau termasuk tidak setuju. Mmm. Kata dia, "Ngapain? Itu kan yang untung hanya pengusahanya aja, Mmm. dan itu duit kayak apa kita nggak tahu," kata dia. Mmm. "Saya lebih baik saya bagikan." Dia bagikan ke karyawan, Mmm. Pak Tayyip itu. Mmm. "Ini baru namanya, apa namanya, bursa yang sesungguhnya," kata dia, Oh. gitu. Mmm. Jadi dibagikan aja karyawan, karyawan punya saham. Mmm. Sehingga punya rasa memiliki dan dapat keuntungan yang sama. Kemudian koperasinya dibangun. Koperasinya kuat sekali Mas di sana, kuat koperasinya. Mmm. Makanya banyak yang pensiunan yang tetap memilih tetap anggota koperasi tersebut. Karena Oke. dividennya tetap dapat, Mmm. walaupun dia udah pensiun, Mmm. gitu. Oke. Karena banyak sekali lah. Oke. Jadi bagaimana praksis Pancasila, makanya, kalimat Yudi? walau Yudi tadi menjadi relevan. Jadi Pancasila itu bisa tetap bisa. Mmm. Ini prakteknya di perusahaan. Mmm. Bayangkan kalau ini dipraktekkan di seluruh perusahaan yang lain gitu. Mmm. Aman perusahaan itu. Karena Dan ada memang karya istilah, terjadi diskoneksi lagi sebetulnya ya? iya, Mmm. ada istilah di sana Chicago, cicilan karyawan Gobel, karyawan Gobel. Cicilan karyawan Gobel? Mmm. Jadi karyawan tuh dikasih perumahan Mmm. deket dengan supaya jalan itu. Mmm. Bahkan dulu itu untuk ya apa namanya yang masih bujang dikasih asrama, tinggal di kawasan itu. Oke.
Pak Rahmat Gobel telah berpulang Ya. ya, mungkin, 10 Juli itu. Apa warisan yang paling, paling paling relevan di tengah situasi kebangsaan yang seperti sekarang ini, kalau menurut refleksi Nasihin? Beliau segala sesuatu dari hati, Oke. itu. Jadi seluruhnya itu hati. Jadi dia selalu kalau di kita nggak enak ya jangan gitu, Oh, gitu. Jadi kita itu harus dari diri sendiri. mmm, Maksudnya bagaimana kalau itu. Jadi mmm, semua itu harus dari hati gitu. Nah, ini yang apa namanya, ketulusan itu ya. Ketulusan bagaimana, membangun gitu, bagaimana dia terjun langsung ke lapangan. Jadi seluruh pekerjaan itu dia kontrol dengan benar, dia contohkan, dia praktekkan, dan seluruhnya harus dengan hati. Dan beliau punya prinsip begini, eee, mutual respect, mmm, mutual trust, mutual benefit. mmm, Jadi semua itu dimulai dari respect dulu. Dari respect kita menjadi saling percaya, gitu. Dari saling percaya baru orang baru dapat benefit. Jadi jangan benefit dulu di depan. mmm, Jadi kita harus saling respect dulu. mmm. Dan itu dia wujudkan benar dalam membangun perusahaan, dalam bekerja sama, itu adalah joint venture. Itu prinsip dalam perusahaan global, itu harus joint venture. Jadi kita Mmm, bersama-sama. mmm. Dan dengan Jepang joint venture. Ya, saya nggak mau sebut Iya, perusahaan lain ya. mmm, Perusahaan lain dengan investor-investor lain kadang-kadang ya cuma semacam agen kan. mmm, Ini enggak, ini joint venture. mmm, Jadi kesetaraan. Dan seluruhnya seperti itu. Karena tadi mulai dari harus respect dulu, baru percaya. Nah, ini ada perusahaan makanan di Turki yang enak ya, beliau suka, ingin, joint venture. Mereka nggak mau, maunya kita jadi agennya. mmm, Ya nggak jadi, mmm. gitu. Itu sebagai seorang bisnismen. Kalau sebagai politisi atau sebagai anggota DPR, warisan apa yang perlu perlu kita sebar gitu ke publik agar bisa memberikan oase lah bagi situasi politik yang begitu mampet seperti yang ada sekarang ini sebenarnya? Beliau itu sangat menghormati rakyat ya, Oke, sangat menghormati rakyat. Jadi, eee, rakyat itu apa namanya, ya tadi dihormatin gitu, dihormatin. Sehingga kita tidak menghargai rakyat dengan uang gitu. mmm, Tapi dengan saling percaya. Kalau mmm, kita kembali ke teori-teori awal tentang iya, konsep demokrasi kan iya, ada kontrak sosial gitu. kontrak sosial kontrak, Iya, sosial kontrak. iya, Jadi itulah yang menurut saya beliau sangat tradisional sekali ya. Jadi bagaimana, eee, rakyat itu ya dibangun gitu. Saling membangun, saling percaya dengan rakyat, tidak transaksional hubungannya. ini Ya, yang disebut sebagai mengembalikan politik pada jati dirinya ya? iya, Itu yang dirumuskan iya, oleh Pak Rahmat Gobel ya? iya. Tapi Anda punya keyakinan nggak sih, bahwa pada satu saat nanti betul-betul politik itu kembali kepada jati diri manusia itu, tidak menjadi transaksi jual dan beli sebetulnya? Nah ini kembali kepada konsep manusia, kalau saya yakin. Mmm, Karena manusia itu hakikatnya baik. pada hakikatnya baik? Manusia itu hakikatnya baik dan itu sudah dibuktikan oleh para Rahmat Gobel kan. Mmm, Kan biasanya dalam teori politik, bukan teori ya, iya, dalam politisi ya, mmm, politisi saya pernah diskusi dengan seorang politisi, dia mengatakan, "Wah itu daerah miskin itu, kalau daerah miskin itu duitnya harus besar," oh, gitu, mmm, karena transaksional kan. mmm, Nah, bayangkan Gorontalo adalah provinsi termiskin kelima, Pak Rahmat Gobel tidak transaksi, ternyata beliau dapat suara terbesar. mmm, Jadi rakyat itu asal kita berikan kepercayaan, dia akan percaya sama kita. Menurut saya Indonesia akan bisa. Jadi tinggal bagaimana ya para elit itu ya berjuang, bergerak. Beliau itu sebagai mohon maaf kan, beliau kan dari lahir kaya kan. mmm, Kalau orang zaman sekarang nggak nyentuh tanah itu kan. mmm, mmm, Tapi beliau itu keliling Mas, keliling kerjanya. Waktu kampanye 2019 beliau keliling, dia turun. Begitu juga setelah jadi anggota DPR, kan ada tiap bulan kan kunjungan? kunjungan kan. Mmm, Itu benar-benar.
Bukan sekedar administrasi, sehari terus balik lagi gitu. Enggak, 7 hari dia berangkat pagi sampai petang. Kadang-kadang berangkat habis subuh pulang kadang-kadang sampai jam 11. Tapi kalau sehari full ya udah biasa ya. Mmm. Dan itu seluruh kan dapilnya cuma satu Mas, Mmm. Gorontalo, satu provinsi. Berarti satu provinsi dia kelilingin. Itu dari pelosok ke pelosok, Mmm. gitu. Jadi, rakyat akan percaya gitu, kalau kita memang benar-benar bekerja, dan itu terjadi. Mmm. Se Ya ibaratnya kalau ya kita bukan mendahului waktu ya, ibaratnya besok pun terpilih lagi Mmm. kalau itu. Mmm. Oke. Jadi dan mereka apa yang menurut saya kematian beliau itu, wafatnya beliau itu ya, kepergian beliau, itu justru makin membuktikan benarnya, visi beliau. Mmm. Bahwa politik dengan hati tadi, politik dengan moral itu luar biasa. Itu dukanya rakyat Gorontalo luar biasa. Mmm. Dan itu terlihat di sosmed juga, bukan Iya, hanya dari Gorontalo, iya, dari mana-mana. iya. Saya sebagai yang bertanggung jawab di bidang media, perasaan Pak Rahmat Gobel ini bukan orang yang viral seperti yang lain-lain, Iya, iya. gitu. Mmm. Tapi begitu meninggal kok viral gitu, Mmm. gitu. Mmm. Jadi, bahasa yang sederhana adalah hati itu kalau sudah beresonansi, itu akan bunyi pada waktunya gitu. Mmm. Dan itu terjadi ketika beliau wafat. Mmm. Jadi yang orang selama ini termanipulasi kan, termanipulasi oleh rekayasa kan, Iya. engineering ya, Mmm. rekayasa kadang padahal Mmm. engineering terjemahan rekayasa. Mmm. Mmm. Jadi engineering bagaimana elektoral kan. Mmm. Nah beliau kan tidak melakukan engineering. Saya bilang, "Pak, kenapa nggak pakai buzzer? Mmm. Supaya Bapak follower-nya banyak." Mmm. "Ngapain, udah kita yang asli-asli aja," gitu dia. Selalu begitu. Heeh. "Kan gampang Pak Iya. ini." "Enggak, udah biarin aja. Mmm. Kita justru yang asli ini yang penting." Nah, ya Oke, kembali ada konsep dasar beliau sebagai orang yang konservatif, orang yang tradisional. oke, Di tengah, dia sebagai orang yang modern itu. oke. Terakhir nih, Hmm. 5 tahun, 5 tahun menjadi, staf khususnya dari Rahmat Gobel, apa pengalaman yang paling berarti dan paling berkesan bagi, Nasihin selama berinteraksi dengan Rahmat Gobel? Saya merasa dihargai itu. Mmm. Jadi beliau sangat menghargai. Ya tadi ngomong ke istri saya aja, saya pinjam Oke. gitu. Itu. Jadi padahal saya kan karyawan, anak Mmm. buah, apa hubungannya Mmm. gitu. Mmm. Udah dibayar supaya ya. Mmm. Kemudian yang kedua ketulusannya, Ketulusan. ketulusan itu luar biasa, Mmm. ketulusannya. Jadi, beliau itu orang yang tulus gitu. Mmm. Dan yang ketiga tadi, kita harus percaya gitu, pada kekuatan kekuatan apa namanya, kejujuran, kekuatan ketulusan, kekuatan hati gitu. Mmm. Itu sebetulnya itu tidak hilang, hanya belum muncul aja. Mmm. Dan, beliau sudah buktikan semua itu. Mmm. Eee, saya tadi sampaikan bahwa beliau tuh semua dari hati ya. Nah, sementara kita orang rasional, Mmm. Dari otak. dari otak. Kadang-kadang suka, berdebat gitu, berdebat. Dan kita kalau udah berdua kan berdebat ya, Mmm. bebas kan, kalau ke Mmm. depan umum tentu saja Mmm. enggak, Mmm. itu. Ternyata apa yang itu benar, gitu. Mmm. Itu kejadian. Yang paling contoh yang itu terakhir ketika beliau membangun, Pentadio sama menara itu. "Ini apa kayak gini, Pak?" Ternyata luar biasa meledak. Itu ketika beliau masih ada, saya bilang, "Ternyata benar Bapak." Kejadian itu penuh, penuhnya luar biasa. Yang hal-hal sederhana yang beliau bikin. Jadi rakyat itu sebenarnya tidak minta banyak. Rakyat itu hanya minta kita ini jujur, kita ini benar, kita bersungguh-sungguh. Mmm. Dia akan memberikan sesuatu yang lebih dari itu. Dan itu yang ditanamkan oleh Rahmat Gobel. Itu yang ditanamkan. Oke, Nasihin Masa, Oke, ya, makasih. thank you. Itulah obrolan saya dengan staf khusus dari Rahmat Gobel, Nasihin Masa. Ada satu pesan yang menurut saya perlu juga direfleksikan secara mendalam, bagaimana mengembalikan politik pada jati dirinya dan tidak menjadikan manusia itu dibeli, suaranya dibeli, bahkan menurut Rahmat Gobel kadang-kadang lebih murah dari harga seekor kambing. Kembalilah politik kepada jati dirinya. Silakan like, share, dan komen. Bye.